Kenapa ya saat kita memasang boundaries, kita jadi muncul rasa bersalah? Ada yang suka ngerasain kayak gitu kah kalian? Hai semuanya, selamat datang lagi di Stella Vito. Seperti biasa, kita akan membahas obrolan tentang kehidupan yang lebih jujur, tapi pelan-pelan dan lebih santai. Bahkan ini mungkin adalah cerita yang sebenarnya kalian alami, tapi kalian gak pernah tahu untuk ngomongin itu dengan siapa. Sebelum aku mulai di episode ini, aku mau mengajak kalian mengingat episode sebelumnya. Episode sebelumnya kita udah bahas, kita udah ngobrolin tentang kita ini lebih gampang hadir ke orang lain, tapi kita nggak pernah tahu tentang diri kita. Ada yang udah nonton belum? Dan ada yang ngerasa relate juga nggak sama itu? Untuk episode kali ini, kenapa aku bahas tentang ini? Karena sebenarnya mungkin ini banyak banget yang sering kejadian seperti ini. Kayak ngerasa udah bikin boundaries, tapi kok kayak tiba-tiba jadi ngerasa lebih sepi ya. Atau dengan kita pengen masang boundaries atau kita bikin boundaries, itu jadi kayak muncul rasa bersalah atau bahkan lebih sering jadinya muncul overthinking. Kalian ada yang ngerasain kayak gitu juga nggak? Dan kenapa aku bahas kayak gini? Ini tuh banyaknya fenomenanya pada saat kita memasang boundaries, itu tuh orang selalu bilang kita egois. Bukan orang lain aja yang bilang kita egois. Bahkan sebenarnya kita sendiri tuh kayak langsung ngerasa kayak, aku bikin boundaries, aku nih egois nggak ya? Aku bakal jadi orang paling egois nggak ya? Kayaknya ini aku mengikuti pikiranku, egonya aku. Makanya hal-hal yang seperti itulah yang akhirnya kenapa kita bahas di episode kali ini. Dan sebenarnya menurut kalian boundaries itu apakah karena ego ataukah sebenarnya boundaries itu hal yang sebenarnya kita harus lakukan. Jadi sebelum ngomongin boundaries, aku mau share, mau cerita tentang yang dimana biasanya orang-orang tuh kayak dia itu suka ngerasain capek, sering banget ngerasain capek. Kalau episode sebelumnya itu kayak kita ini susah banget untuk ngomong enggak, kita susah banget untuk ngomong no. Tapi sekarang itu kayak kita udah tahu kita capek, tapi kita tetap ngelakuin iya, tetap kita ngomong iya. Nah, di sini banyak banget sebenarnya yang sering mengalami itu, bahkan walaupun dia udah sadar, tapi dia tetap melakukan itu. Dan sebenarnya kalau orang yang udah sadar ngelakuin itu tuh sebenarnya bukan karena nggak mau atau bukan karena dia mau untuk bilang iya. Sebenarnya dia tuh udah tahu kalau misalnya dia tuh maunya bilang enggak, tapi susah untuk bilang enggaknya. Dan akhirnya pada saat dia ingin melakukan boundaries, kayak dia pengen bilang enggak gitu, dia udah mulai bikin boundaries, akhirnya dia jadi overthinking. Nah, kalian ada yang ngerasain kayak gitu nggak? Dan seperti biasa, di episode kali ini kita akan panggil orang lagi buat menceritakan pengalamannya dia. Nah, tadi abis ngedenger pembahasan yang kualifikasi, aku tuh jadi keinget suatu cerita yang aku pernah ngalamin sendiri sebenarnya. Jadi apa yang Kak Alfi omongin tuh sebenarnya relate banget di aku. Waktu itu aku tuh pernah banget. Jadi ada satu masa aku tuh sebenarnya udah sadar aku tuh capek. Aku mau kasih boundaries nih sama ini orang, dan aku ngerasa kayaknya aku harus beneran set boundaries, karena kalau enggak ya aku bakal capek, bakal ngerasa drain, bakal ngerasa nggak nyaman untuk diri aku sendiri. Tapi apa yang aku lakuin, aku udah nge-set boundaries, tapi apa yang terjadi, aku malah overthinking, aku malah kayak ngerasa, aduh salah gak ya aku ngelakuin ini, salah gak ya aku set boundaries sama orang ini, karena tuh nggak tahu, rasanya tuh kayak salah aja. Nah, untuk hal ini coba kita dengar penjelasan dari Kalafi. Kira-kira polanya apa sih? Nah, gimana dengar ceritanya Kira? Ada yang dilihat juga nggak? Atau sebenarnya kalian saat ini lagi melakukan itu? Jadi sebenarnya kalau menurut aku, yang kejadiannya Kira itu tuh kayak sebenarnya dia itu udah tersistem gitu. Yang dimana kita nih manusia hidup dengan pemahaman bahwa jadi baik itu adalah hadir. Dengan kita hadir, maka kita adalah orang yang baik. Dan sebagai manusia pasti maunya tetap menjadi orang yang baik kan. Karena pemahaman seperti itu yang udah tersimpan di pola kita, di pola pikir kita, bahkan di badan kita. Kalau misalnya kayak kita hadir, itu tuh bikin kita, oh berarti aku nih bener nih,
oh berarti aku lagi baik nih, ternyata manusia itu seperti ini. Itulah yang akhirnya membuat kita jadi mengulang terus-terusan pola tersebut. Padahal sebenarnya nggak semua kehadiran itu baik loh. Jadi karena kita tidak terbiasa dengan sistem yang dimana kita memiliki boundaries atau kita memiliki batasan, jadi kita menganggap boundaries itu sebagai tembok, boundaries itu sebagai ancaman. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu. Sebenarnya boundaries itu kayak sebuah pintu, bukan tembok ya, tapi kayak sebuah pintu yang dimana boundaries itu kita akan siap nih. Kalau kita akan menerima tamunya, maka kita akan buka. Tapi kalau misalnya kita nggak siap atau keadaan kita di dalam rumahnya itu lagi nggak siap, maka kita nggak apa-apa kok menutup pintu itu. Jadi sebenarnya boundaries itu seperti itu, bukan tembok yang memang bikin batasan kita antara kita sama yang lain. Dan sebenarnya kalau kita dengar cerita Kiara tadi, itu tuh bukan hanya cerita Kiara doang. Ini bukan hanya tentang Kiara, tapi ini tentang aku juga, dan mungkin tentang kalian yang nonton video ini. Sebenarnya kalian juga merasakan seperti itu. Dan karena kita sering tersistem seperti itu, dan kita udah mengalami itu lebih lama daripada selama hidup kita, itu tuh jadi kayak bikin kita itu malah jadi orang yang gak enakan, orang yang people pleaser juga. Jadi akan berdampak menjadi sebuah pattern dari beberapa pola. Dan dari situlah aku mulai belajar bahwa rasa bersalah itu bukan sesuatu hal yang salah. Rasa bersalah itu bukan sesuatu hal bahwa kita jahat. Atau rasa yang salah, atau kita bikin batas, atau kita bikin boundaries, itu tuh bukan hal yang bikin kita sebenarnya egois. Ini buat orang-orang yang berjiwa sensitif, seperti yang udah sering aku bilang, kalau orang-orang yang berjiwa sensitif itu kan kayak dia lebih gampang, lebih peka, lebih sensitif. Baik dengan rasa, baik dengan cerita, baik dengan pertemuan, baik dengan komunikasi, dengan energi, itu tuh kan dia gampang banget peka kan. Itu yang sebenarnya buat para orang-orang yang berjiwa sensitif, boundaries itu sangat tricky banget. Kenapa sangat tricky? Karena bukan hanya batasan secara badannya doang, bukan hanya batasan secara pikirannya doang, bukan hanya boundaries dari secara antara pertemuan, antara komunikasi doang sebenarnya. Buat orang-orang yang berjiwa sensitif, dia itu kayak harus bikin boundaries juga, yang dimana boundariesnya itu berhubungan dengan energi, ataupun boundariesnya yang berhubungan dengan kehadiran, bahkan kehadiran secara rasa. Karena buat orang-orang yang sensitif, yang berjiwa sensitif, itu tuh mereka sering banget sebelum orang itu meminta, sebelum orang itu hadir, mereka tuh udah merasakan energinya duluan. Makanya ini lebih tricky banget untuk membuat suatu boundaries buat orang-orang yang berjiwa sensitif. Dan balik lagi, karena orang berjiwa sensitif itu orang yang peka dan lebih dalam hal memperhatikan atau mencari tahu sesuatu, maka pada saat dia membuat suatu boundaries itu, maka dia akan lebih overthinkingnya lebih parah daripada kalian yang sebenarnya nggak pada sensitif atau nggak peka. Makanya buat kalian nih yang berjiwa sensitif, kalian harus benar-benar memperhatikan banget tentang boundaries itu. Karena apa? Karena kalian akan terjebak nanti di sebuah pola yang dimana kalian akan merasakan nggak enaknya, akan merasakan bersalahnya, akan merasakan kesepiannya, bukan hanya sebatas dari badan, bukan hanya sebatas dari pikiran, tapi intuisi kalian itu akan jadi kayak ngerasa lebih bersalah daripada orang lain. Makanya buat teman-teman yang berjiwa sensitif, perhatikan banget ya. Dan sebenarnya kalau kalian mau membuat sebuah boundaries atau kalian mau membuat sebuah batasan, itu bukan hal yang salah. Jadi jangan kalian berikan asupan ke diri kalian bahwa ini hal yang salah, bahwa ini aku lagi egois. Jangan. Karena semakin kalian sering memasukkan input seperti itu, kalian akan bikin lebih banyak luka di dalam diri kalian. Nah sekarang seperti biasa, kalau kalian ada yang ngerasain seperti ini, terus kalian juga kayak akhirnya mulai memahami pola kalian, dan kalian mulai menerima, dan kalian mau jujur bahwa kalian itu adalah seseorang yang berjiwa sensitif, coba kalian tulis di komentar, karena kita akan tahu bahwa kita tuh nggak sendiri. Kita akan tahu dengan membaca komentar-komentar yang ada di channel ini, jadi kita akan tahu bahwa kita nggak sendiri, dan kita akan lebih pede untuk menjadi diri sendiri. Buat kalian yang senang pembahasan ini dan kalian ingin mengetahui tentang pola-pola hidup kalian, pola jiwa, pattern jiwa, atau mengetahui tentang kehidupan kalian tapi lebih dalam, kalian bisa explore lebih banyak lagi di Ruang Lavi. Tapi kalau kalian yang pengen mengetahui hal ini lebih fun, lebih Gen Z, lebih chill, itu kalian bisa ke Selfie Life.
Dan di episode selanjutnya aku mau mengajak kalian untuk ngobrolin hal yang sebenarnya lebih sering muncul di saat kita memasang boundaries atau kita mulai membuat suatu boundaries, yaitu kita akan merasa, kok saat aku bikin boundaries aku merasa sepi ya. Gimana untuk episode kali ini? Kalian ada yang ngerasain juga kayak gitu nggak? Kalau kalian ada yang ngerasain kayak gitu, nanti di akhir episode aku akan menyampaikan sebuah pesan yang mungkin sebenarnya ini dibutuhkan oleh kalian. Dan sebelum aku menyampaikan pesan, mari kita lihat keseruan di balik layar pembuatan video ini. Oke, hooknya beres kan? Lebih gampang loh. Iya, seneng banget. Di sini sebelum aku mulai, enak nggak kayak gini tangannya? Kelihatannya enak nggak di kamera? Nggak apa-apa. Ada yang ngacung ternyata di balik kamera. Ya, ngacung lagi di balik kamera. Andai yang di balik kamera ini melihat. Belum, oh udah nyala. Udah, oke. Oh udah. Udah. Oke, cek. Tes dulu. Nah, kalau denger dari ceritanya Kalvit, pembahasan, oh iya. Ya nggak apa-apa, mau cerita mau. Oke, ulang. Oke. Nah, abis ngedenger pembahasan yang Kalvit tadi sampein, aku tuh jadi keinget sama, oke, ulang. Oke, ulang. Ini terakhir. Capek. Nah, ini baru bener ada capeknya. Mengajak kalian untuk tetap nonton episode ini karena apa? Dan untuk tetap nonton, kayaknya aku lupa deh. Muncul. Kenapa ada orang? Masih aman? Aku mau mengajak kalian ngobrol di episode selanjutnya itu adalah kenapa? Oh, di episode udah aman. Dia ketawa-ketawa jadi aku ketawa-ketawa juga. Udah. Nah, di episode ini aku hanya sharing di sini. Bukan. Jangan lupa kalian subscribe. Jangan lupa kalian subscribe Stella V. Lupa kan? Aku sendiri yang lupa. Cut. Karena udah nih BTS gimana setelah kalian lihat keseruannya tadi di balik layar video ini, sekarang saatnya aku mau menyampaikan sebuah pesan yang mungkin sebenarnya ini dibutuhkan untuk kalian. Sebelumnya kita pelan-pelan, kita tenang aja, jangan terlalu banyak mikir, jangan terlalu tegang. Baiklah, ini pesan yang akan aku sampaikan. Boundaries bukan tentang menjauh dari orang lain. Ia hanya tentang mendekat ke diri sendiri. Tentang berhenti mengorbankan tubuh dan jiwa hanya demi terlihat baik di mata orang lain. Rasa bersalah yang muncul saat kamu pasang batasan bukan tanda kamu adalah seseorang yang jahat, tapi itu adalah tanda kamu sedang keluar dari pola lama yang membuatmu lupa untuk bernafas. Kamu tidak berubah menjadi dingin, kamu tidak menjadi seseorang yang egois. Kamu hanya sedang belajar hangat untuk dirimu dengan cara yang lebih jujur kepada dirimu. Dan kejujuran pada diri sendiri selalu menjadi bentuk cinta yang paling dewasa. Itu aja pesan dan informasi yang bisa aku sampaikan, dan buat kalian yang masih pengen menunggu informasi-informasi selanjutnya atau cerita-cerita selanjutnya, jangan lupa kalian subscribe Stella Vitalk dan kalian nyalakan lonceng yang dimana kalian akan dapat notifikasi kalau aku lagi ngoceh, bahkan mungkin itu adalah tarikan dari jiwa kalian. Terima kasih semuanya, bye-bye.